Bayangkan suatu pagi yang hening. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, tapi dompet kosong. Telepon tak berbunyi, pekerjaan sudah lama hilang. Bukan karena tak mau bekerja, tapi karena tak ada yang bisa dikerjakan. Pabrik ditutup, kantor bangkrut, sistem rusak, dan sementara jutaan orang berjuang menyambung hidup, mereka yang duduk di puncak kekuasaan justru menari dalam kemewahan yang dibayar dengan pajak dan air mata rakyatnya. Kita hidup di dunia yang katanya maju, tapi di balik layar digital dan janji-janji pembangunan, ada realitas yang tak bisa disembunyikan. Pengangguran massal terus meningkat, korupsi merajalela, dan hukum seperti kehilangan gigi. Rakyat dibungkam, kritik dianggap makar, dan mereka yang bicara dibungkus label radikal atau pembuat onar. Di tengah kekacauan ini, muncul pertanyaan, haruskah kita diam atau melawan? Dan jika melawan, bagaimana caranya agar kita tak ikut hanyut dalam amarah, dendam, dan kebencian? Inilah saatnya kita memanggil kembali kebijaksanaan kuno yang masih relevan hari ini, Stoikisme. Selamat datang di Stoic on You. Di video ini, kita akan menelusuri pengangguran massal dan tirani korup. Diam atau melawan dengan cara stoik. Sebuah refleksi panjang yang mungkin tidak mengubah dunia, tapi bisa mengubah cara kita memandang dunia. Sekarang, mari kita mulai. Stoikisme lahir di dunia yang tidak jauh berbeda dari kita, penuh penindasan, ketidakadilan, dan elit politik yang memutarbalikkan kebenaran. Zeno, Epictetus, Seneca, hingga Marcus Aurelius, mereka semua hidup di zaman yang penuh kegaduhan politik dan moral. Tapi mereka tidak menyerah. Mereka justru membangun keteguhan batin, bukan untuk lari dari kenyataan, melainkan untuk menghadapinya dengan kepala tegak. Namun, kita perlu jujur, hidup sebagai stoik bukan berarti jadi pasif, bukan berarti menyerah pada ketidakadilan atau membiarkan korupsi merajalela. Stoikisme bukan jalan diam, melainkan jalan kendali. Mengontrol reaksi, memperjelas nilai, dan bertindak bukan dari kemarahan, tapi dari keberanian dan keteguhan. Tulisan ini adalah sebuah perjalanan. Kita akan menyusuri lanskap politik dan sosial yang retak. Kita akan memeriksa bagaimana pengangguran dan korupsi bukan sekadar masalah ekonomi atau hukum, melainkan juga masalah kemanusiaan dan moralitas. Dan akhirnya, kita akan belajar, bukan hanya bagaimana bertahan, tapi bagaimana melawan dengan cara stoik. Ketika lapangan kerja menyusut, bukan hanya ekonomi yang runtuh, harga diri ikut tergerus. Bagi banyak orang, bekerja bukan hanya soal uang, tapi soal martabat. Saat sistem ekonomi digerakkan oleh elit korup yang menjadikan kekuasaan sebagai mesin penghisap keuntungan, yang pertama kali dikorbankan adalah mereka yang paling lemah. Pabrik pindah ke luar negeri demi upah lebih murah. Perusahaan digital menggantikan tenaga manusia dengan algoritma. Subsidi dipangkas, tapi anggaran proyek mercusuar justru membengkak. Rakyat disuruh berhemat, tapi pejabat justru pesta. Dalam dunia seperti ini, siapa yang punya pekerjaan adalah soal privilege, dan siapa yang bisa bertahan hidup adalah soal koneksi, bukan kompetensi. Korupsi bukan hanya pencurian uang negara. Ia adalah bentuk kekerasan yang tak terlihat. Ia mencuri masa depan anak-anak, menghancurkan kepercayaan publik, dan menanamkan rasa apatis yang mengakar dalam. Ketika pejabat menyalahgunakan jabatan, ketika hukum tak menyentuh yang berkuasa, dan ketika rakyat kecil dipenjara hanya karena mencuri sandal atau sepeda motor demi bertahan hidup, maka kita hidup dalam sebuah ketimpangan yang bukan sekadar tidak adil, tapi memalukan secara moral. Ada yang diam karena takut,
ada yang diam karena lelah. Tapi yang paling berbahaya adalah mereka yang diam karena merasa sudah tak ada harapan. Stoikisme mengerti ini. Marcus Aurelius pernah menulis, kehidupan kita adalah hasil dari pikiran kita. Ketika rakyat tidak lagi percaya bahwa perubahan mungkin terjadi, maka sistem tiranik menang, bukan dengan senjata, tapi dengan mematikan harapan. Kita telah melihat bagaimana sistem bisa menggiling rakyat kecil, bagaimana korupsi menyakiti lebih dari sekadar neraca keuangan, dan bagaimana diam kadang menjadi bentuk keputusasaan. Sekarang kita perlu bertanya, bagaimana seorang Stoik melihat semua ini? Apa yang dikatakan ajaran filsafat kuno ini tentang situasi modern yang tampak begitu kacau, tak adil, dan memuakkan? Epictetus, seorang filsuf Stoik yang dulunya budak, mengajarkan hal mendasar. Bukan kejadian yang menyakiti kita, tetapi penilaian kita terhadap kejadian itu. Kalimat ini bukan untuk menyepelekan penderitaan. Epictetus tahu betul rasa sakit dan ketidakadilan. Tapi yang ia maksud adalah, kita tidak bisa mengendalikan dunia luar. Dunia bisa kacau, kejam, korup. Tapi kita tetap punya satu kendali mutlak. Bagaimana kita merespon semua itu? Stoikisme mengajarkan kita untuk membedakan antara hal yang bisa kita kendalikan dan yang tidak. Ini disebut dikotomi kendali. Dalam konteks sosial dan politik hari ini berarti kita mungkin tak bisa langsung menghentikan korupsi di pemerintahan, tapi kita bisa memilih untuk tidak ikut-ikutan korup. Kita mungkin tak bisa menciptakan lapangan kerja bagi semua orang, tapi kita bisa membangun solidaritas, membantu tetangga, menyebarkan informasi, atau bahkan membangun usaha kecil dengan integritas. Dunia mungkin tidak adil, tapi kita tetap bisa menjadi pribadi yang adil. Banyak orang ingin melawan, tapi begitu banyak yang terjebak dalam kemarahan yang membabi buta. Ketika kita bertindak karena benci, maka kita sering menjadi seperti musuh yang kita lawan. Stoikisme memberi kita prinsip yang lebih dalam, bertindak dari nilai, bukan dari emosi sesaat. Marcus Aurelius menulis, kebencian adalah beban bagi mereka yang membawanya, bukan bagi orang yang dibenci. Melawan korupsi dan pengangguran bukan berarti berteriak sepanjang waktu. Kadang perjuangan yang paling kuat datang dari tindakan yang diam tapi teguh. Seorang guru yang tetap mengajar dengan jujur walau gajinya kecil. Seorang pegawai yang menolak menerima suap meski tahu itu akan memperlambat kariernya. Seorang warga yang tetap memilih pemimpin yang bersih walau tahu kandidatnya tak populer. Inilah bentuk perlawanan Stoik. Bukan karena kita yakin akan menang, tapi karena kita tahu itu benar. Ketika seseorang kehilangan pekerjaan, biasanya yang pertama hancur bukan hanya keuangan, tapi juga harga diri. Kita hidup dalam masyarakat yang mengukur nilai manusia dari produktivitas. Tidak bekerja, maka kamu dianggap gagal, beban, tak berguna. Disinilah Stoikisme menjadi penawar racun. Filsuf Stoik tidak mengukur nilai seseorang dari jabatan atau penghasilannya, tapi dari kualitas jiwanya. Zeno, pendiri Stoikisme, sendiri pernah kehilangan segalanya dalam pelayaran, tapi itu justru menjadi titik awal pencariannya. Ia berkata, "Aku mengalami kecelakaan yang beruntung ketika kapalku karam. Ia membawaku ke pelabuhan filsafat." Stoikisme mengajarkan bahwa manusia bisa kehilangan pekerjaan, rumah, bahkan kebebasan. Tapi selama ia menjaga jiwanya, ia tetap utuh. Di tengah masyarakat yang menghilas harga diri manusia lewat angka dan status, menjadi Stoik berarti membela martabat diri sendiri. Dan itulah bentuk perlawanan yang paling mendasar. Seorang Stoik sejati ibarat batu karang yang tetap berdiri meski dihantam ombak.
bukan karena ia tak merasa sakit, tapi karena ia tahu siapa dirinya dan untuk apa ia berdiri. Pengangguran massal, ketimpangan sosial, dan tirani korup memang nyata, tapi bukan berarti kita harus ikut hancur bersamanya. Dunia luar boleh kacau, tapi dalam hati kita bisa tetap kokoh. Filsuf Seneca menulis, kita tidak bisa menghentikan badai, tapi kita bisa belajar mengendalikan layar. Keteguhan batin ini bukan berarti kita memalingkan muka dari kenyataan. Justru sebaliknya, kita menatap dunia ini dengan mata terbuka, tapi hati yang tidak terguncang. Kita melihat korupsi, tapi tak ikut rusak. Kita melihat ketidakadilan, tapi tak kehilangan welas asih. Stoiksisme sering dianggap individualistik, tapi sesungguhnya filsuf Stoik memahami bahwa manusia hidup dalam masyarakat. Marcus Aurelius berulang kali menyebut dirinya sebagai bagian dari kota dunia, sebuah komunitas manusia universal. Melawan tirani dan pengangguran bukan tugas satu orang. Ini tugas kolektif. Dan stoiksisme bukan ajaran untuk menjadi pertapa, tapi untuk menjadi warga negara yang bijaksana. Menjadi stoik hari ini berarti membantu orang lain tanpa pamrih, menyebarkan informasi yang jujur dan mencerahkan, bukan hoaks. Menjadi pendengar yang baik, bukan hanya pengeluh. Menguatkan komunitas kecil kita, keluarga, tetangga, rekan kerja, dengan nilai-nilai keutamaan. Stoiksisme mengajarkan bahwa kita hidup bukan hanya untuk diri sendiri. Kita adalah bagian dari jaringan moral yang luas. Dan ketika kita memperbaiki diri, kita sedang memperbaiki dunia, meski sedikit demi sedikit. Dunia ini tidak akan berhenti menekan. Pengangguran mungkin akan tetap ada. Korupsi mungkin tidak akan hilang besok pagi. Tapi stoiksisme menawarkan kita sesuatu yang lebih berharga daripada sekedar harapan kosong. Cara untuk hidup dengan bermartabat, bahkan di tengah zaman yang amoral. Melawan bukan berarti berteriak lebih keras. Kadang melawan berarti tetap jujur saat semua orang berbohong. Tetap bekerja dengan hati saat orang lain menyerah. Tetap mengabdi pada kebenaran meski tak ada yang bertepuk tangan. Itulah perlawanan ala stoik, hening, teguh, dan tak tergoyahkan. Setelah memahami bagaimana stoikisme membantu kita membaca realitas dengan kepala dingin, sekarang muncul pertanyaan lanjutan yang lebih mendesak. Bagaimana cara kita melawan tanpa kehilangan diri sendiri, tanpa terbakar oleh amarah, frustrasi, atau rasa tidak berdaya yang perlahan mengikis kemanusiaan kita? Di tengah sistem yang korup dan krisis sosial yang menjalar, banyak orang yang awalnya ingin melawan, tapi malah tenggelam. Ada yang jadi ekstrim, ada yang jadi putus asa, ada pula yang berubah jadi apa yang dulu mereka benci. Disinilah perlawanan stoik mengambil bentuk unik, tindakan dengan keteguhan, bukan reaksi dengan kemarahan. Banyak yang salah paham, stoikisme bukan ajaran untuk membunuh emosi. Stoikisme justru sangat manusiawi. Ia mengakui bahwa rasa marah, sedih, dan kecewa itu alami. Yang tidak dibenarkan adalah membiarkan emosi itu mengambil alih kendali hidup. Epictetus berkata, "Saat kamu marah, ketahuilah bahwa yang pertama terbakar adalah dirimu sendiri." Bayangkan seseorang melihat korupsi setiap hari. Ia marah, kecewa, muak. Lalu ia mulai memaki di media sosial, menyebar hoax, atau bahkan menyerang orang yang sebenarnya bukan pelaku utama. Lalu apa hasilnya? Ia lelah, ia jadi sinis, ia kehilangan kepercayaan bahkan pada orang baik sekalipun.
Perlawanan stoik tidak dilakukan dengan cara membakar energi tanpa arah. Melawan, bagi stoik, adalah menyalakan pelita di tengah gelap, bukan ikut membakar dunia. Mari kita perjelas. Apa saja yang bisa kita lakukan secara nyata tanpa menjadi korban dari perlawanan kita sendiri? Prinsip 1. Perkuat diri bukan sekedar teriak. Banyak orang terlalu sibuk menyalahkan sistem hingga lupa memperkuat diri. Seorang stoik tahu, perubahan besar butuh fondasi pribadi yang kuat. Bukan hanya keberanian bicara, tapi juga ketahanan untuk tetap jujur ketika godaan begitu besar. Contoh tindakan kecil yang kuat: tetap transparan dalam mengelola keuangan komunitas, tidak ikut menyebar kabar palsu meski sedang kecewa pada pemerintah, menolak kompromi yang merugikan orang banyak walau itu lumrah di lingkungan kerja. Tindakan seperti ini mungkin tak viral, tapi ia membentuk karakter. Dan karakter adalah dasar dari perubahan jangka panjang. Prinsip 2. Fokus pada lingkar kendali. Kita tidak bisa mengubah sistem dalam semalam, tapi kita bisa mengubah cara kita memperlakukan sesama hari ini. Filsuf stoik mengajarkan untuk fokus pada lingkar kendali, hal-hal yang benar-benar bisa kita pengaruhi. Kalau kamu hanya punya pengaruh di keluarga, maka jadikan keluargamu ruang kejujuran. Kalau kamu mengajar di sekolah kecil, ajarkan integritas pada muridmu. Seorang petugas kebersihan yang bekerja jujur dan sepenuh hati bisa jadi lebih stoik dari politisi yang terus bicara soal revolusi moral, tapi korup di balik meja. Prinsip 3. Bersikap tegas, tapi tidak memusuhi. Stoikisme bukan ajaran kompromi buta, tapi juga bukan ajaran permusuhan. Kita bisa tegas terhadap kezoliman tanpa memupuk kebencian. Kita bisa mengkritik penguasa tanpa menghina kemanusiaannya. Kita bisa memperjuangkan hak tanpa menginjak hak orang lain. Marcus Aurelius memberi nasihat indah. Manusia diciptakan untuk saling membantu seperti tangan kiri dan tangan kanan. Jangan menjadi musuh bagi sesama manusia. Dalam perjuangan, jangan biarkan diri kita berubah jadi monster yang sama dengan yang sedang kita lawan. Satu orang yang tetap jujur bisa memberi harapan bagi banyak orang lain. Karena itu, tindakan stoik yang kelihatan kecil kadang punya efek sosial yang luar biasa. Bayangkan ini. Seorang kepala sekolah menolak suap untuk meluluskan anak pejabat. Murid-murid belajar bahwa keadilan itu nyata. Seorang pegawai pemerintah membongkar skandal meski tahu resikonya. Publik jadi tahu bahwa masih ada orang baik. Seorang ibu rumah tangga menyebar informasi benar, bukan propaganda. Keluarganya terhindar dari radikalisme. Keteguhan batin itu menular. Tapi begitu juga dengan kepengucutan. Kita pilih yang mana? Satu hal yang sering dilupakan para pejuang keadilan adalah ini. Kita juga manusia. Kita butuh istirahat. Kita bisa salah. Kita berhak sedih. Dan kita tak bisa menyelamatkan semua orang. Banyak orang yang terbakar habis karena merasa harus selalu kuat. Mereka mengira jika mereka beristirahat sejenak berarti mereka menyerah. Padahal justru sebaliknya, stoik sejati tahu kapan diam untuk menyusun ulang kekuatan. Epiktetos menajarkan pentingnya ataraksya, ketenangan batin. Itu bukan tanda kelemahan, itu justru fondasi kekuatan sejati. Kalau kamu sedang lelah berjuang, berhenti sejenak bukan berarti kalah. Itu berarti kamu sedang belajar bertahan lebih lama. Stoikisme tidak pernah menganjurkan kita jadi orang yang berjalan sendirian. Justru komunitas adalah bagian penting dari kebijaksanaan hidup. Kita perlu membangun ruang aman, ruang di mana orang bisa jujur tanpa dihakimi, bisa belajar tanpa dipermalukan, bisa mengkritik tanpa dibungkam. Ini bisa dimulai dari lingkaran terkecil, keluarga, tempat kerja, lingkar pertemanan.
Stoikisme mendorong kita untuk menjadi bagian dari komunitas yang menguatkan, bukan yang menguras. Komunitas yang memelihara kesadaran, bukan yang menebar kebencian. Perlawanan Stoikisme bukan tentang menghancurkan lawan, tapi tentang menjaga cahaya dalam diri tetap menyala meski dunia di sekitar kita redup. Ia bukan tentang menjadi paling keras, tapi tentang menjadi paling teguh. Jika hari ini kamu sedang merasa lelah, marah, atau ingin menyerah, ingatlah, kita tidak melawan karena yakin akan menang besok. Kita melawan karena menyerah bukan pilihan bagi jiwa yang bebas dan jujur. Perlawanan sejati adalah ketika kamu tetap jadi manusia, bahkan saat dunia mencoba menjadikanmu hewan buas. Kita hidup di zaman yang sinis. Ketika seseorang bicara soal kejujuran, orang lain mencibir, masih percaya aja sama idealisme. Ketika ada anak muda yang semangat ingin memperbaiki negeri, ia sering ditertawakan. Nanti juga kamu ngerti sendiri, semua orang akhirnya cari aman. Inilah zaman ketika harapan dianggap naif dan kebencian dianggap realistis. Zaman ketika banyak orang bangga menjadi skeptis dan menganggap semua usaha sia-sia. Maka muncul pertanyaan penting, apakah harapan masih layak dipelihara? Jawaban Stoikisme jelas, ya. Tapi bukan harapan kosong, bukan optimisme buta, melainkan harapan yang lahir dari kesadaran, keteguhan, dan kebajikan. Harapan dalam Stoikisme bukan sekedar semoga besok lebih baik. Itu bukan harapan, itu angan-angan. Harapan dalam Stoikisme adalah tindakan sehari-hari untuk tetap menjadi pribadi yang benar, meski dunia tidak mendukung. Epictetus berkata, "Jangan harap dunia akan berubah demi kamu, tapi haraplah bahwa kamu bisa menjalani dunia ini dengan baik, apapun keadaannya." Jadi menjaga harapan bukan berarti menunggu, tapi berkomitmen untuk terus hidup dengan nilai, bahkan saat sekeliling kita mengejek nilai itu. Contoh nyata, menolak uang suap meski sedang butuh. Tetap membantu orang lain meski sedang tidak punya banyak. Menulis, berbicara atau mendidik dengan jujur bukan karena akan viral, tapi karena itu benar. Ini bukan sekedar positive thinking. Ini adalah bentuk paling tinggi dari kekuatan moral. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup ini bukan soal enak atau tidak enak, tapi soal bermakna atau tidak bermakna. Ketika kita kehilangan pekerjaan, kehilangan kepercayaan pada sistem, atau kehilangan arah hidup, kita punya pilihan, meratapi nasib dan menyalahkan semua orang, atau bertanya, apa yang bisa ku pelajari dari ini? Untuk apa aku tetap bertahan? Viktor Frankl, seorang psikiater yang juga penyintas kamp konsentrasi Nazi, menulis, orang bisa bertahan hidup dalam penderitaan apapun selama ia menemukan makna di dalamnya. Filsafat Stoik sangat sejalan dengan pemikiran ini. Mereka mengajarkan bahwa penderitaan bisa menjadi guru, bahwa ketidakadilan bisa menjadi panggilan untuk bertumbuh, dan bahwa hidup paling kuat adalah hidup yang tahu untuk apa ia dijalani. Sinisme adalah jalan pintas menuju apatisme, dan apatisme adalah kematian pelan-pelan bagi masyarakat. Orang yang sudah terlalu sering disakiti sistem akhirnya memilih tidak peduli lagi. Mereka tak mau ikut memilih, tak mau ikut bersuara, tak mau ikut membantu. Mereka berkata, untuk apa? Semua sudah busuk. Tapi inilah yang justru membuat kebusukan itu abadi. Tidak ada lagi yang melawan. Stoikisme melatih kita untuk tetap peduli, tapi dengan kepala dingin. Untuk tetap terlibat, tapi dengan hati yang kuat. Karena hanya dengan begitu, kita bisa bertahan, bukan sebagai korban, tapi sebagai pelita. Marcus Aurelius sendiri sebagai kaisar Romawi yang penuh tekanan menulis, "Jangan lelah berbuat baik, walau dunia tidak adil, karena setiap kebaikan akan membentuk dunia baru, walau kamu tidak langsung melihatnya." Jadi, melanjutkan perjuangan bukan soal percaya sistem akan berubah, tapi karena kita tahu
kita tidak ingin menjadi bagian dari kejahatan, walau dalam diam. Stoikisme memang menekankan tanggung jawab pribadi, tapi itu bukan berarti kita harus menghadapi dunia sendirian. Harapan yang bisa bertahan adalah harapan yang dibagikan. Karena itu, kita perlu membangun komunitas, seberapa kecil pun. Komunitas bukan untuk bersenang-senang saja, tapi untuk saling mengingatkan akan nilai yang sama. Dalam komunitas kecil yang sehat, kita bisa saling menyemangati saat ingin menyerah. Kita bisa berbagi pengetahuan dan kekuatan, kita bisa membentuk budaya kejujuran dan welas asih yang perlahan menyebar keluar. Seorang stoik tahu, manusia adalah makhluk sosial, dan harapan yang dijaga bersama akan jauh lebih kuat daripada harapan yang dipikul sendiri. Namun, stoikisme juga memperingatkan, harapan tanpa disiplin adalah ilusi. Kita tidak bisa berharap masyarakat jujur jika kita sendiri masih suka berbohong kecil. Kita tidak bisa berharap pejabat bersih jika kita sendiri korup saat kesempatan datang. Kita tidak bisa berharap pekerjaan tersedia kalau kita tidak pernah mengasah diri. Disiplin dalam stoikisme bukan keras kepala, tapi kesediaan untuk terus memperbaiki diri hari demi hari. Seneca menulis, perubahan besar tidak dimulai dengan mengubah dunia, tapi dengan mengubah kebiasaan kecil. Inilah inti harapan stoik. Ia tidak menunggu mukjizat, ia bekerja dalam diam. Ketika dunia menjadi dingin dan gelap, kita punya dua pilihan. Ikut mati rasa dan jadi batu, atau menjadi penjaga api kecil yang terus menyala, meski sendirian. Stoikisme tidak pernah menjanjikan kemenangan cepat, tapi ia menjanjikan satu hal yang lebih kuat, keteguhan hati yang tidak bisa dihancurkan oleh siapapun. Menjadi stoik di zaman penuh sinisme bukan berarti kita menolak kenyataan, tapi karena kita tahu kenyataan bukan alasan untuk menyerah. Kita bisa kecewa, tapi kita tidak boleh putus harapan. Kita bisa jatuh, tapi kita tidak boleh menyerah pada kebencian. Karena di tengah reruntuhan, hanya mereka yang menjaga harapan yang bisa membangun kembali. Setelah memahami pentingnya menjaga harapan di tengah era sinis, kini kita sampai pada dilema yang seringkali membuat banyak orang bingung. Bagaimana cara melawan ketidakadilan tanpa menjadi bagian dari kekerasan yang kita benci? Ketika pengangguran merajalela dan korupsi menjadi budaya, diam dianggap pengecut, sementara aksi keras dianggap heroik. Tapi di tengah dua kutub itu, diam dan anarkis, ada satu jalan yang kerap dilupakan. Perlawanan yang penuh kendali. Perlawanan yang tanpa kekerasan, tapi tidak kehilangan ketegasan. Dan itulah jalan yang ditempuh oleh para stoik sejati. Banyak orang yang terjun ke jalanan dengan niat mulia, tapi pulang dengan tangan berdarah dan hati hancur. Kekerasan, betapapun dimulai dengan niat baik, seringkali mengubah korban menjadi pelaku. Karena kemarahan, jika tidak dijaga, akan menular dan menjalar. Marcus Aurelius mengingatkan, cara terbaik membalas orang jahat adalah dengan tidak menjadi seperti mereka. Kekerasan menghancurkan dua hal sekaligus, struktur luar seperti fasilitas umum, simbol, atau tubuh. Tapi yang lebih berbahaya, ia menghancurkan struktur dalam, kepercayaan, empati, dan nilai moral. Kita bisa saja menjatuhkan satu rejim dengan kekerasan, tapi jika nilai dan cara kita sama busuknya, maka rejim yang baru akan jadi tirani yang sama, hanya dengan wajah berbeda. Sebaliknya, diam total juga bukan pilihan stoik. Dalam stoikisme, diam ketika kebenaran diinjak bukanlah kebijaksanaan, tapi pengkhianatan terhadap rasio dan nilai. Epictetus berkata, jika kamu tidak berdiri untuk sesuatu, maka kamu akan jatuh karena apapun. Diam bisa terlihat aman, tapi diam yang terlalu lama justru memperkuat ketidakadilan.
Banyak tragedi sosial terjadi bukan karena terlalu banyak orang jahat, tapi terlalu banyak orang baik yang diam. Maka stoikisme menolak dua ekstrem itu. Kekerasan yang membakar segalanya, diam yang membiarkan kezaliman. Lalu, bagaimana jalan tengahnya? Stoikisme mendorong perlawanan yang berakar pada pengetahuan, kesadaran, dan pengaruh moral, bukan hanya teriakan atau batu, tapi pemikiran jernih dan tindakan berani yang tak bisa dibantah oleh kekuasaan. Contoh perlawanan stoik tanpa kekerasan, mengungkap fakta dengan elegan, jurnalis yang tetap menulis kebenaran walau mendapat tekanan. Mereka tidak memaki, tidak membakar, tapi menyajikan bukti dan suara-suara terpinggirkan. Bersuara di ruang aman, guru yang mengajari murid tentang berpikir kritis dan nilai kejujuran. Ia tidak demo di jalan, tapi ia melahirkan generasi baru yang tidak mudah dibodohi. Menolak ikut rusak, pegawai negeri yang tidak menyalahgunakan kekuasaan walau semua orang di sekitarnya melakukannya. Menggalang solidaritas, komunitas yang membantu korban penggusuran tanpa menyulut konflik tapi tetap melawan lewat advokasi dan aksi damai. Perlawanan stoik adalah perlawanan yang menarik orang masuk, bukan mendorong orang menjauh. Ia membangun simpati, bukan rasa takut. Ia tidak populer, tapi mengakar. Agar tidak terseret emosi atau lumpuh oleh ketakutan, perlawanan stoik dibangun di atas 3 pilar kokoh. 1. Kebijaksanaan atau Sophia. Bertindak berdasarkan pengetahuan dan pertimbangan akal sehat. Tidak sembarangan ikut arus, tidak asal menuduh, tidak mudah terpancing. Stoik tahu, siapa yang paling tenang biasanya paling berbahaya bagi tirani. 2. Keberanian atau Andreia. Tidak takut berdiri di sisi yang benar walau sendirian. Tapi keberanian stoik bukan nekat, bukan cari panggung, melainkan sikap teguh yang tak gentar tapi juga tak kasar. 3. Keadilan atau dikaiosune. Selalu berpihak pada yang tertindas, tapi tidak menginjak-injak pihak lain. Melawan korupsi bukan berarti membenci individu, tapi membenci sistem yang rusak dan memperbaikinya, bukan membalas dendam. Dengan 3 pilar ini, kita bisa membedakan mana perlawanan yang membangun dan mana yang hanya ledakan emosi sesaat. Dalam sejarah, banyak tokoh yang tidak memegang senjata, tapi menggerakkan dunia. Mereka menang bukan karena kekuatan fisik, tapi karena keteguhan moral. Filsuf Stoik meyakini bahwa kekuatan terbesar bukan di tangan, tapi di hati yang tidak bisa dibeli. Seneca menulis, "Orang yang tidak takut kehilangan apapun adalah orang paling berbahaya bagi tiran." Artinya, ketika kita bebas dari ketakutan, bebas dari nafsu, dan bebas dari keinginan untuk balas dendam, maka kita jadi manusia yang benar-benar bebas. Dan manusia bebas sulit dikendalikan oleh siapapun. Stoikisme menolak perlawanan yang reaktif. Ia mendorong perlawanan yang berkelanjutan dan strategis. Berikut beberapa bentuk tindakan nyata ala Stoik di tengah masyarakat hari ini. Menulis opini berbasis fakta dan nilai. Membangun komunitas diskusi yang terbuka, kritis, dan bebas propaganda. Memberi edukasi politik dan moral di lingkungan sendiri. Membantu mereka yang jadi korban sistem dengan tenaga, dana, atau suara. Mendorong pemimpin yang memiliki integritas meski tidak populer. Semua ini mungkin tidak cepat mengubah dunia, tapi seperti kata Marcus Aurelius, setetes air jika terus-menerus menetes bisa melubangi batu. Perlawanan ala Stoik bukanlah revolusi instan. Ia adalah proses panjang menjaga nilai di tengah godaan menyerah. Ia bukan tentang membakar bangunan, tapi membangun manusia. Bukan tentang menguasai jalanan, tapi membebaskan pikiran.
Jadi ketika kamu bertanya, apa yang harus kulakukan di tengah sistem yang korup ini? Jawaban Stoik bukan diam saja, tapi juga bukan serang mereka. Jawaban Stoik adalah bertindaklah, tapi jangan sampai nilai dirimu ikut mati saat kamu melawan. Karena musuh yang paling kejam bukanlah tirani yang berkuasa, tapi tirani yang menjadikan kita sama brutalnya. Ketika kita membicarakan pengangguran massal dan tirani korup, kita sebenarnya sedang berbicara tentang sesuatu yang lebih besar daripada sekedar ekonomi atau hukum. Kita sedang berbicara tentang karakter kepemimpinan dan bagaimana para pemimpin mencerminkan, membentuk, sekaligus menguji arah moral bangsanya. Dalam stoikisme, kekuasaan bukanlah puncak kehormatan. Ia justru ujian tertinggi bagi kebajikan seseorang. Kekuasaan memberi peluang luar biasa untuk berbuat baik, tapi juga godaan besar untuk rusak. Dan ketika pemimpin rusak, rakyat tak hanya kehilangan arah, tapi juga kehilangan harapan. Filsuf-filsuf Stoik, terutama Marcus Aurelius, yang juga seorang kaisar Romawi, memahami betul beratnya tanggung jawab sebagai pemimpin. Dalam Meditations, ia menulis untuk dirinya sendiri hampir setiap hari, agar tidak lupa menjadi manusia yang adil, rendah hati, dan bijaksana. Marcus Aurelius menulis, "Kekuasaan yang tidak diiringi kebijaksanaan hanya akan mempercepat kejatuhan." Bagi Stoik, seorang pemimpin yang baik bukanlah yang paling kuat atau populer, tapi yang paling mampu mengendalikan dirinya sendiri sebelum ia mencoba mengendalikan orang lain. Ketika pemimpin korupt, itu lebih dari sekedar pencurian dana. Itu adalah pesan simbolik bahwa ketidakjujuran boleh jadi norma. Rakyat melihat, meniru, dan lama-lama membenarkan. Lihatlah negara-negara yang dililit korupsi sistemik. Biasanya, korupsi bukan hanya ada di atas, tapi merembes ke bawah. Pejabat memeras proyek, aparat menutup mata, guru meminta uang terima kasih, rakyat menyogok agar urusan cepat selesai. Moral publik pun mulai runtuh, bukan karena rakyatnya bodoh, tapi karena pemimpinnya tidak memberi teladan. Dan teladan buruk dari kekuasaan akan jadi racun lambat yang menyebar. Stoikisme mengingatkan kita tak bisa mengubah siapa pemimpin kita, tapi kita bisa mengubah siapa yang kita biarkan memimpin hati kita. Sejarah penuh dengan kisah pemimpin yang berubah menjadi tirani. Mereka tak selalu datang dengan wajah jahat. Kadang mereka datang dengan janji, kemajuan, kestabilan, kerja nyata. Tapi setelah mendapat kekuasaan, mereka mulai menutup telinga, menindas kritik, dan menjadikan kekuasaan sebagai alat balas dendam. Stoikisme tak diam dalam menghadapi tirani. Seneca, penasehat Kaisar Nero, menyaksikan sendiri bagaimana kekuasaan bisa berubah menjadi kegilaan. Ia menulis, "Penguasa yang takut pada rakyat akan jadi penguasa yang ditakuti rakyat." Tirani tumbuh bukan hanya karena pemimpinnya bengis, tapi karena rakyatnya terlalu takut, terlalu diam, atau terlalu sibuk dengan urusan sendiri. Maka stoikisme mendorong setiap orang untuk menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri terlebih dahulu. Sering kita dengar, pemimpin itu cerminan rakyatnya. Tapi stoikisme memberi tafsir yang lebih aktif. Rakyat adalah pembentuk moral pemimpin. Artinya, pemimpin bisa datang dan pergi. Tapi kalau rakyat tetap kuat secara moral, maka sistem tak mudah dirusak. Karena itu, perlawanan Stoik tak fokus pada mengganti tokoh,
tapi pada menumbuhkan ketahanan nilai. Bayangkan rakyat yang tidak mudah dibeli dengan sembako, berani berkata tidak pada politik uang, tidak silau dengan pencitraan tapi menuntut rekam jejak nyata, tidak ikut membuli ketika berbeda pandangan. Rakyat seperti ini akan mendorong lahirnya pemimpin yang tak hanya menang di pemilu, tapi juga lulus dalam ujian moral. Kita terlalu sering meletakkan semua harapan pada orang besar di atas sana. Tapi, stoisisme membalikan itu. Kita diminta bercermin. Apakah kita memimpin hidup kita sendiri dengan bijak? Karena seorang guru adalah pemimpin bagi muridnya, seorang ayah adalah pemimpin bagi anaknya, seorang pedagang adalah pemimpin bagi kejujurannya, seorang mahasiswa adalah pemimpin dalam ruang intelektualnya. Jika setiap orang memimpin dirinya dengan kebajikan, maka bangsa ini akan lebih siap memilih pemimpin yang benar. Marcus Aurelius tak pernah berhenti mengingatkan dirinya sendiri akan tanggung jawabnya sebagai pemimpin meski ia punya kuasa mutlak. Ia tidak menuntut rakyatnya perfek. Ia mulai dari dirinya sendiri, dan itulah warisan paling agung dari seorang pemimpin stoik. Tapi, bagaimana jika pemimpin sudah terpilih dan ternyata mengecewakan? Haruskah kita menyerah? Tidak. Stoisisme tidak pernah meletakkan harapan pada sosok tertentu. Stoisisme meletakkan harapan pada nilai dan tindakan kita sendiri. Kalau pemimpin mengecewakan, kita jangan ikut rusak. Kita tetap jadi warga yang jujur, kita bangun komunitas yang kuat, kita jaga suara kita untuk pemilu berikutnya. Dan yang terpenting, kita tidak berhenti memperbaiki diri dan sekitar, karena perubahan bukan monopoli elit. Kekuasaan adalah cermin, dan kita semua adalah bagian dari bayangan yang tampak di dalamnya. Kalau bayangannya buruk, mungkin karena cahayanya redup. Maka tugas kita adalah menyalakan cahaya nilai di dalam diri dan sekitar. Stoikisme tidak percaya pada orang kuat penyelamat segalanya. Stoikisme percaya pada kejujuran yang konsisten, keteguhan yang tidak silau jabatan, rakyat yang berpikir bukan sekadar bereaksi. Kita tidak selalu bisa memilih pemimpin ideal, tapi kita selalu bisa menjadi warga negara yang tidak mudah diperdaya. Dan itulah modal utama untuk memperbaiki bangsa, dari bawah, pelan, tapi pasti. Karena pada akhirnya, bukan siapa yang memimpin yang paling menentukan, tapi siapa yang memilih untuk tetap jujur dan waras meski sistem rusak. Apa artinya menjadi bebas? Apakah itu berarti bebas bicara, bebas memilih, bebas bepergian? Dalam masyarakat yang tertekan, semua kebebasan itu terasa mewah. Tapi filsafat stoik datang dengan pesan yang membingungkan, sekaligus membebaskan. Kebebasan sejati tidak bergantung pada apa yang terjadi di luar, tapi pada apa yang terjadi di dalam diri. Itu bukan sekadar kata-kata. Para filsuf stoik membuktikannya di medan paling gelap, penjara, pengasingan, penyiksaan, bahkan hukuman mati. Tapi mereka tidak menyerah, karena mereka tahu satu hal yang tidak bisa dirampas oleh siapapun, kehendak mereka sendiri. Kita mulai dari Epictetus, seorang budak di Kekaisaran Romawi yang dipukuli dan dilecehkan. Tapi justru dari posisinya yang paling tak berdaya, ia menemukan kebebasan yang tidak bisa diambil siapapun darinya. Ia berkata, "Orang bisa mengikat tubuhku, tapi tidak bisa mengikat pikiranku. Orang bisa mengambil kebebasan jasmaniku, tapi bukan kebebasan batinku." Bagi Epictetus, selama kita masih bisa memilih sikap batin terhadap sesuatu, kita masih merdeka. Bahkan jika dunia seolah mengerung kita. Kita bisa tidak punya uang, tapi tetap murah hati. Kita bisa dipecat, tapi tetap menjaga martabat.
Kita bisa hidup di bawah rezim yang korup, tapi tetap jujur. Dan justru dalam penderitaanlah kita diuji. Apakah kita benar-benar bebas atau hanya hidup berdasarkan kenyamanan? Di dunia modern, kita terbiasa melihat kebebasan sebagai hak, tapi stoikisme melihatnya sebagai kemampuan yang perlu dilatih. Contohnya, ketika kita dihina tapi tidak membalas, itu kebebasan. Ketika kita punya kesempatan untuk korupsi tapi memilih menolak, itu kebebasan. Ketika kita dicaci karena bersikap berbeda tapi tetap tenang, itu kebebasan. Kebebasan yang sejati adalah kemampuan untuk memilih apa yang benar walau sulit. Dan itu hanya mungkin jika kita tidak menjadi budak dari hasrat, ketakutan, atau kemarahan. Stoikisme melatih kita bukan untuk bebas secara politik terlebih dahulu, melainkan bebas secara moral dan batiniah. Karena dari situlah kebebasan sejati dimulai. Ironisnya, banyak orang yang mengaku bebas, tapi sebenarnya sedang menjadi budak dari nafsu sendiri. Mereka merasa bebas karena bisa berkata apapun, melakukan apapun, membeli apapun, tapi tanpa sadar mereka kehilangan kendali. Seneca menulis, orang yang tidak bisa menahan dirinya adalah budak, meski tak ada rantai di tangannya. Kebebasan stoik bukan kebebasan liar, melainkan kebebasan yang terkendali. Seperti sungai yang kuat karena memiliki tebing yang membatasinya, begitu juga manusia yang bebas karena tahu kapan harus berhenti. Dalam dunia yang penuh manipulasi, iklan, propaganda, algoritma media sosial, kita ditarik ke sana kemari. Maka siapapun yang bisa menjaga kejernihan pikirannya, dialah yang benar-benar merdeka. Lalu bagaimana melatih kebebasan batin saat hidup di bawah tekanan? Stoikisme mengajarkan sejumlah latihan mental yang relevan bahkan hari ini. 1. Premeditatio malorum. Membayangkan kemungkinan terburuk. Setiap hari kita bayangkan bagaimana jika kehilangan pekerjaan, dicaci publik, dihianati orang dekat. Dengan membayangkannya lebih dulu, kita tidak panik saat hal itu benar-benar terjadi. Kita tidak tumbang karena kita sudah siap secara mental. 2. Dikotomi kendali. Fokus hanya pada apa yang bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa mengubah keputusan pemerintah hari ini, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita bersikap terhadapnya. 3. Latihan keteguhan. Menerima ketidaknyamanan sebagai bagian dari latihan batin. Misalnya, tidak bergantung pada kenyamanan digital, tidak melarikan diri ke hiburan saat stres, tidak selalu mengikuti dorongan emosi. Ini bukan soal menyiksa diri, tapi mengasah otot jiwa agar tetap kuat saat dunia tidak bersahabat. Di zaman penindasan, keteguhan pribadi adalah bentuk perlawanan. Bayangkan, seorang jurnalis yang terus menulis kebenaran, seorang pengacara yang membela korban meski diancam, seorang mahasiswa yang menolak ikut membuli teman yang beda pendapat, seorang warga yang tidak menjilat kekuasaan meski karirnya terancam. Tindakan-tindakan ini tampak sepele, tapi mereka adalah bukti kebebasan batin. Mereka mungkin tidak punya kekuasaan politik, tapi mereka punya otoritas moral, dan itu lebih sulit dihancurkan. Ketika kita hidup dalam sistem yang menindas, mudah sekali untuk membenci. Tapi stoikisme tidak menyuburkan kebencian, karena kebencian membuat kita terikat pada orang yang kita benci. Marcus Aurelius menulis, mereka boleh menipumu, merampas hartamu, atau mencelakai tubuhmu, tapi jangan biarkan mereka merusak jiwamu. Perlawanan stoikisme bukan tentang membalas, tapi menolak untuk berubah menjadi seperti mereka yang menindas. Ketika kita tetap jujur, tetap tenang,
dan tetap bermartabat, kita sedang menunjukkan bahwa kita lebih bebas dari siapapun yang tampak berkuasa. Filsafat Stoik tidak menjanjikan bahwa hidup akan jadi lebih mudah, tapi ia menawarkan satu hal: cara menjadi kuat bahkan ketika hidup tak berpihak. Kebebasan sejati bukan berarti tak ada batasan, tapi kemampuan memilih apa yang benar meski dunia menarik kita ke arah yang salah. Kita boleh dikurung, tapi kita tidak harus ikut rusak. Kita boleh dijatuhkan, tapi kita tetap bisa bangkit dengan nilai. Kita boleh tidak punya kuasa, tapi kita tetap punya kehendak. Dan selama kehendak itu masih hidup, kita tidak pernah benar-benar kalah. Sejarah punya ironi yang menyakitkan. Banyak perubahan dimulai dengan semangat pembebasan, tapi berakhir dengan pembentukan tirani baru. Pemimpin yang dulu melawan penindasan, perlahan menjadi penindas berikutnya. Kelompok yang dulu tertindas, setelah berkuasa, justru menindas balik. Inilah siklus kekuasaan yang berulang dari zaman ke zaman. Dan stoikisme datang bukan hanya untuk memprotes sistem, tapi untuk memutus siklus itu dari akarnya, dari dalam diri manusia. Ketika seseorang terluka begitu dalam oleh sistem, seringkali mereka menyimpan dendam. Dan dendam, jika tidak disadari, berubah menjadi ambisi untuk membalas dengan cara yang mirip dengan para pelaku sebelumnya. Inilah yang terjadi ketika aktivis lama berubah menjadi oligarki baru. Revolusioner berubah jadi diktator. Korban ketidakadilan berubah menjadi penyebar ketakutan. Seneca menulis, jiwa yang tidak sembuh dari penderitaan akan mengulang penderitaan itu pada orang lain. Maka, sebelum kita berbicara soal membangun masa depan, pertanyaan stoik pertama adalah, sudahkah kita menyembuhkan luka dalam diri, atau hanya memindahkan posisi dari yang tertindas ke yang menindas? Perubahan yang didorong oleh dendam selalu melahirkan kekuasaan yang rapuh. Karena kekuasaan semacam itu tidak dibangun atas nilai, tapi atas reaksi. Filsafat Stoik mengajarkan, tujuan yang baik tidak bisa ditempuh dengan cara yang merusak. Kalau kita ingin masa depan yang manusiawi, maka cara kita membangunnya juga harus manusiawi. Jadi, jika hari ini kita menginginkan masyarakat yang adil, kita harus bertanya, apakah kita sedang berjuang dengan jujur? Atau hanya ingin membalas? Apakah kita berjuang demi kebenaran atau demi menjadi pemenang? Apakah kita sedang memerdekakan atau hanya mengganti bendera penindas? Stoikisme sangat keras terhadap ambisi yang tidak terkendali. Karena ambisi yang tidak dituntun oleh kebijaksanaan akan selalu menyamar sebagai visi besar, padahal itu cuma nafsu pribadi. Marcus Aurelius memperingatkan dirinya sendiri setiap hari agar tidak terpikat kekuasaan. Ingatlah, kekuasaan bukan kemuliaan, tapi ujian. Jangan biarkan kekuasaan mengaburkan mata jiwamu. Dalam kehidupan nyata, ini terjadi saat pejuang keadilan mulai memanipulasi narasi untuk mendapatkan simpati. Pemimpin komunitas mulai mengutamakan loyalitas buta daripada kebenaran. Aktivis mulai menyerang siapapun yang tidak setuju, bukan karena salah, tapi karena dianggap bukan dari kelompok kita. Kalau dibiarkan, ini bukan revolusi. Ini hanya pergantian pelaku dari tirani lama ke tirani baru dengan seragam berbeda. Untuk membangun masa depan yang bebas dari siklus kekuasaan yang menindas, Stoikisme menawarkan 4 fondasi utama. Pertama, ketegasan nilai di atas nama besar. Jangan mudah terpukau oleh simbol, tokoh, atau jargon. Yang penting adalah nilai yang di bawah, kejujuran, kesetaraan, tanggung jawab. Kita harus berani mengkritik siapapun, meski dia dari pihak kita sendiri,
kalau nilai-nilainya mulai menyimpang. Yang kedua, kekuatan hati yang tidak tergoda kuasa. Jiwa yang kuat adalah jiwa yang tidak mabuk saat diberi kekuasaan. Maka penting untuk terus mengevaluasi diri. Apakah kita mulai merasa lebih tinggi dari orang lain? Apakah kita mulai merasa hanya kelompok kita yang paling benar? Apakah kita mulai menoleransi kekeliruan karena ini demi kebaikan bersama? Itu tanda bahaya. Yang ketiga, komunitas yang saling mengingatkan, bukan menyanjung buta. Masa depan yang sehat hanya bisa tumbuh jika ada komunitas yang mau menegur, mengoreksi, dan menahan egonya. Stoikisme mendorong budaya tanya jawab, bukan budaya ikut-ikutan. Kalau kita ingin sistem yang lebih adil, kita harus belajar berbeda pendapat tanpa permusuhan. Yang keempat, kesiapan melepaskan jabatan jika itu mulai merusak nilai. Ini mungkin terdengar ekstrim, tapi justru ini yang membedakan pejuang sejati dari pencinta kekuasaan. Seorang stoik sejati siap meninggalkan kekuasaan kalau kekuasaan itu mulai memaksanya menyalahi hati nuraninya. Seneca pernah mundur dari pemerintahan meski ia adalah penasihat istana. Karena ia tahu lebih baik kehilangan posisi daripada kehilangan integritas. Stoikisme tidak percaya pada perubahan instan, tapi ia percaya pada akumulasi watak pribadi yang konsisten. Jika banyak orang melatih kebijaksanaan dan kejujuran di lingkup kecilnya, maka perlahan, tanpa kita sadari, kita sedang menciptakan fondasi bagi masa depan yang kuat. Perubahan besar tidak harus dimulai dari istana. Bisa dimulai dari guru yang membentuk karakter murid dengan nilai. Pengusaha kecil yang menjalankan bisnis dengan etika, pegawai yang bekerja tanpa sogokan, anak muda yang tak ikut menormalisasi candaan kebencian. Semua itu kecil, tapi konsisten, dan itulah kekuatan stoik yang sesungguhnya. Perubahan tidak lewat ledakan, tapi lewat tekanan moral yang terus-menerus. Jika kita ingin masa depan yang lebih adil, lebih damai, dan lebih beradab, maka yang harus dibentuk bukan sistem dulu, tapi jiwa manusia. Jangan hanya melawan tirani dari luar. Lawan dulu tirani di dalam diri sendiri. Keserakahan, dendam, ego, dan haus pengakuan. Stoikisme mengajak kita bertanya, apakah kita ingin kekuasaan untuk memperbaiki atau untuk membalas? Apakah kita siap melepaskan jika itu demi kebaikan yang lebih besar? Apakah kita bisa memimpin tanpa menindas, mengatur tanpa memaksa? Karena perubahan yang tidak dilandasi kebijaksanaan hanya akan melahirkan tirani dalam bentuk baru. Dan bangsa yang tidak menyembuhkan lukanya akan terus menciptakan luka yang sama hanya dengan pelaku yang berganti. Masa depan adalah pilihan, dan stoikisme menempatkan pilihan itu di tangan kita sendiri. Di sepanjang naskah ini, kita telah berjalan melewati lorong gelap dunia modern, di mana pengangguran membelenggu, sistem korup mengakar, dan harapan seringkali terasa seperti lelucon pahit. Kita menyaksikan bagaimana sistem bisa menghancurkan banyak hal. Harga diri manusia, semangat anak muda, iman terhadap keadilan, dan bahkan logika dasar tentang benar dan salah. Namun, stoikisme hadir bukan sebagai pelarian dari kenyataan. Ia bukan filsafat yang menyuruh kita untuk diam dan pasrah. Justru sebaliknya, stoikisme mengajarkan bagaimana melawan, tapi tanpa kehilangan jiwa. Melawan, tapi tetap manusia. Melawan, tapi tetap waras. Melawan tanpa berubah menjadi cermin dari musuh yang kita lawan. Dalam dunia yang tidak adil, pilihan terbesar kita bukanlah apa yang terjadi, tapi bagaimana kita meresponsnya. Filsuf Stoik meyakini bahwa kemerdekaan sejati bukan datang dari revolusi besar, tapi dari satu tindakan kecil yang jujur, berulang setiap hari. Dan itu mungkin
Ketika kita tetap jujur, walau lingkungan menyuruh kita ikut bermain kotor. Ketika kita menolak menyerang orang yang berbeda pandangan, meski sedang marah. Ketika kita bangun dari rasa putus asa dan tetap berbuat baik, meski tidak ada jaminan hasil. Kita memang tidak bisa menyihir dunia agar langsung berubah, tapi kita bisa menolak menjadi bagian dari kehancurannya. Dan itu adalah bentuk perlawanan paling kuat, perlawanan batiniah. Banyak yang mengira stoikisme adalah ajaran untuk hidup dalam kesendirian. Padahal tidak. Stoikisme adalah ajaran tanggung jawab sosial yang mendalam. Ketika kita melatih ketenangan, itu bukan hanya agar kita tenang sendiri, tapi agar kita bisa menjadi penenang di tengah kekacauan. Ketika kita menjaga nilai, itu bukan hanya untuk moral pribadi, tapi agar kita bisa menjadi teladan diam-diam yang menginspirasi perubahan. Perubahan sosial tidak harus dimulai dari mikrofon. Kadang ia dimulai dari sikap sabar, kuat dan bermartabat yang ditunjukkan satu orang saja yang menolak ikut rusak. Banyak orang berkata, beginilah dunia bekerja. Kalau kamu terlalu idealis, kamu akan kalah. Tapi stoikisme menjawab dengan tenang. Lebih baik kalah secara duniawi, tapi menang dalam nilai, daripada menang secara politik, tapi mati sebagai manusia. Melawan bukan berarti harus menang secara statistik, tapi menang secara batin. Menang karena kita tidak membiarkan dunia mencuri sisi terbaik dari diri kita. Kebijaksanaan kita, kebaikan kita, keberanian kita, dan harapan kita. Mungkin kita tidak akan hidup cukup lama untuk menyaksikan keadilan menang. Mungkin sistem akan tetap timpang. Mungkin korupsi tidak akan langsung lenyap. Dan mungkin ketidakpastian pekerjaan, kekuasaan yang semena-mena, serta politik yang membosankan akan terus menyelimuti negeri ini. Tapi stoikisme tidak mengajarkan kita untuk mengandalkan dunia menjadi ideal. Stoikisme hanya mengajarkan satu hal. Jadilah manusia yang ketika dunia ini menolak semua kebajikan, kamu masih memilih untuk berdiri tegak. Karena kadang perubahan tidak datang dari ledakan. Ia datang dari satu lilin kecil yang menyala dalam sunyi dan membuat orang lain mulai menyalakan api mereka sendiri. Kita tidak harus terkenal, kita tidak harus viral, kita tidak harus punya jabatan besar, tapi kita bisa memilih menjadi jujur di tempat kecil, menjadi berani di saat yang tidak populer, menjadi manusia yang meski hanya didengar oleh segelintir, tetap menyuarakan yang benar. Dan itulah warisan stoikisme, integritas di tengah absurditas. Judul awal dari naskah ini mengajukan satu pertanyaan, pengangguran massal dan tirani korup, diam atau melawan dengan cara stoik? Kini kita tahu jawabannya, jangan diam, tapi jangan juga terbakar oleh emosi. Jangan pasrah, tapi jangan juga jadi tiran baru. Jangan berhenti berharap, tapi bentuklah harapan dari tindakan yang nyata. Melawanlah, tapi jangan kehilangan jiwamu dalam prosesnya. Karena dunia tidak hanya butuh orang kuat, dunia butuh orang yang kuat karena tetap baik. Kalau mungkin tidak bisa mengubah seluruh dunia, tapi kamu bisa mengubah satu dunia kecil yang kamu tempati. Dan dari situlah semua perubahan besar dimulai. Jangan tunggu semuanya berubah untuk menjadi manusia yang jujur. Jadilah manusia yang jujur. Dan biarkan kejujuran itu menyebar, pelan-pelan tapi pasti. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.